Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Muhammad Tauhid. Saya perwakilan dari kelompok 2. Saya di sini ingin mempresentasikan proposal hasil diskusi kami yang bertemakan cara pemanfaatan kulit manggis. Baiklah, sebelum masuk ke materi, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota dari kelompok 2. Yang pertama, Muhammad Adam Iqbal selaku ketua kelompok. Dan kelompok 2 yang beranggotakan pertama Rizky Sabda Pangestu, kedua diri saya sendiri Muhammad Tauhid, dan yang terakhir Yohanes Deki. Bab 1 pendahuluan. A. Latar belakang masalah. Manggis adalah sejenis pohon hijau abadi dari daerah tropika yang diyakini berasal dari Kepulauan Nusantara buah. Buah manggis adalah buah endemik kawasan tropis seperti Asia Tenggara, meliputi Indonesia, Malaysia, dan Thailand. Buah manggis berwarna merah keunguan ketika matang. Meskipun ada pula varian yang kulitnya berwarna merah, buah ini mempunyai aktivitas antiinflamasi dan antioksidan. Sehingga di luar negeri, buah manggis dikenal sebagai buah yang memiliki kadar antioksidan tertinggi di dunia. Dalam proposal ini akan dibahas tentang pemanfaatan buah manggis sebagai obat herbal yang mampu mengatasi dan mencegah beberapa penyakit tertentu, dan juga bisa dimanfaatkan sebagai penambah stamina. Tidak hanya daging buahnya saja, karena akan dikaji pula tentang pemanfaatan kulit buah manggis yang dapat diolah menjadi jus dan dapat mengatasi berbagai penyakit jika diolah dengan baik. B. Identifikasi masalah. Banyak masyarakat tidak mengetahui manfaat dari buah manggis, dan dalam proposal ini saya menjelaskan mengenai manfaat buah manggis dan untuk mengobati berbagai manfaat buah manggis untuk mengobati berbagai macam penyakit. C. Pembatas masalah. Dalam proposal ini hanya akan dibahas mengenai pemanfaatan kulit manggis untuk berbagai macam pengobatan dan untuk penyakit tertentu. Baiklah. D. Perumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas dapat diidentifikasikan masalah sebagai berikut. 1. Kandungan apa saja yang terdapat dalam kulit buah manggis? 2. Bagaimana pemanfaatan kulit buah manggis untuk kesehatan? 3. Penyakit apa saja yang dapat disembuhkan dengan kulit buah manggis? 4. Bagaimana cara mengolah kulit buah manggis untuk mengobati atau mencegah kanker? Adapun tujuan dari proposal ini untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah kewirausahaan dan untuk mendapatkan nilai, juga untuk memberikan informasi kepada pembaca agar tahu tentang pemanfaatan kulit buah manggis yang dapat menjadi obat dari berbagai penyakit. F. Kegunaan penelitian. Kegunaan penelitian ini yaitu untuk menambah wawasan masyarakat tentang buah manggis dan meningkatkan kreativitas dalam mengolah buah manggis sebagai obat berbagai macam penyakit. Dengan cara demikian, jus atau ditambah beberapa ramuan tradisional. Bab 2. Landasan teori dan hipotesis. A. Landasan teori. Kandungan dari buah manggis. Menurut masyarakat tradisional, buah manggis dipercaya bisa menyembuhkan berbagai penyakit seperti sariawan, disentri, amandel, borok, dan kemampuan anti peradangan dan anti-inflamasi yang dimilikinya. Hasil penelitian ilmiah menyebutkan bahwa kulit buah manggis sangat kaya antioksidan, terutama xanthan, tanin, asam fenolat, maupun antosianin.
Dalam kulit buah manggis juga mengandung air sebanyak 62,05%, lemak sebanyak 0,63%, dan protein sebanyak 0,71%, dan juga karbohidrat sebanyak 35,61%. Di bawah berikut adalah zat-zat yang terkandung dalam kulit buah manggis. Yang pertama, xanthan, antioksidan yang terdapat dalam buah kulit manggis. Dengan kadar yang tinggi ini memiliki sifat yang baik dan bermanfaat bagi tubuh, seperti anti peradangan, anti diabetes, anti kanker, anti bakteri, anti jamur, anti plamsodial, dan mampu meningkatkan kekebalan tubuh, hepatoprotektif. Di dalam senyawa xanthan teridentifikasi sekitar 14 jenis senyawa turunannya. Yang paling banyak terkandung dalam buah manggis ialah kandungan alpha mangostin dan gamma mangostin. Alpha mangostin adalah senyawa yang sangat berkhasiat dalam menekan pembentukan senyawa karnosinogen pada kolon. Selain alpha mangostin, senyawa xanthan juga mengandung gamma mangostin yang juga memiliki banyak manfaat dalam memberikan proteksi atau melakukan upaya pencegahan terhadap serangan penyakit. Menurut penelitian yang telah dilakukan sejak tahun 1970-an, kedua turunan senyawa xanthan tersebut bisa menghentikan proses peradangan atau inflamasi dengan jalan menghambat enzim COX-2 yang merupakan enzim pemicu peradangan. Dalam penelitian lainnya juga ditemukan fakta bahwa gamma mangostin memiliki sifat anti radang yang jauh lebih baik dibandingkan dengan obat inflamasi dari yang selama ini beredar di pasaran. Dengan demikian, gamma mangostin mampu memberikan proteksi pada serangan penyakit yang disebabkan inflamasi seperti Alzheimer dan arthritis. Tanin. Kedua, tanin. Tanin, senyawa lain yang terkandung dalam kulit buah manggis, memiliki aktivitas antioksidan yang mampu menghambat enzim seperti DNA topoisomerase, anti diare, hemostatik, anti hemoroid, dan juga menghambat pertumbuhan tumor. Tanin sendiri mampu membentuk kompleks kuat dengan protein sehingga dapat menghambat penyerapan protein dalam pencernaan. Dengan kata lain bisa disebut anti nutrisi. Oleh sebab itu, kadar tanin dalam produk-produk pangan patut diperhatikan dan diformulasikan secara cermat supaya kadar aman untuk pencernaan manusia. Anthocyanin juga memiliki kemampuan sebagai antioksidan yang baik dan memiliki peranan yang cukup penting dalam mencegah beberapa penyakit seperti kanker, diabetes, kardiovaskular, dan neuronal. Anthocyanin merupakan kelompok pigmen yang terdapat dalam tanaman dan biasanya banyak ditemukan dalam bunga, sayuran, maupun buah-buahan seperti manggis, stroberi, raspberry, apel, dan lainnya. Ketiga, antiinflamasi atau peradangan. Kulit buah manggis memiliki kemampuan sebagai antiinflamasi atau anti peradangan. Untuk membuktikan hal ini, penelitian yang dilakukan adalah dengan memakai mangostin dari ekstrak etanol 40% yang memiliki aktivitas penghambat terhadap pelepasan histamin dan sintesis prostaglandin E2. Sebagai peranan inflamasi, kandungan ekstrak etanol dalam kulit buah manggis mampu meredam radikal bebas secara kuat. Berikutnya, anti kanker. Beberapa penelitian telah membuktikan bahwa
Kandungan santon dalam kulit buah manggis mampu berperan sebagai senyawa anti kanker. Kulit buah manggis memiliki sifat antiproliferasi untuk bisa menghambat pertumbuhan sel kanker. Selain itu juga mampu menghancurkan sel kanker. Baiklah, pemanfaatan kulit buah manggis. Pemanfaatan kulit buah manggis dengan mengolahnya sebagai jus kulit manggis yang dijadikan sebagai obat. Kita coba mengakali bagaimana caranya agar jus ini dapat dinikmati dan dirasakan manfaatnya oleh orang banyak, tanpa membebani mereka dengan pengeluaran yang mahal. Pemanfaatan kulit jus ini dapat disajikan dengan cara menjus kulitnya saja dari buah manggis. Kulit buah manggis juga dapat dijus dengan tambahan obat tradisional. Penyakit yang disembuhkan oleh kulit buah manggis. Ternyata khasiat kulit buah manggis selain mengandung santon yang merupakan zat yang memiliki aktivitas antioksidan dan antiinflamasi, kulit buah manggis juga sangat kaya akan antioksidan tinggi yang dapat mengobati berbagai macam penyakit. Bahkan penyakit maut sekalipun seperti penyakit jantung, kanker, stroke, diabetes, ginjal, hepatitis, AIDS, dan lain-lain. Cara mengolah manggis sebagai obat kanker. Ada berbagai macam cara mengolah manggis sebagai obat. Kulit manggis ada yang direbus lalu diminum airnya, dan ada pula yang dijemur sampai kering lalu dicelupkan ke dalam air panas. Berikut adalah cara mengolah manggis menjadi obat yang siap dikonsumsi. Cara pertama, 1. Timbanglah berat awal kulit manggis sebanyak 150 gram. 2. Iris-iris kecil kemudian jemur selama 7 hari. Terus tumbuk irisan kulit manggis tersebut kemudian masukkan ke dalam kapsul. Cara kedua yaitu pertama ambil kulit buah manggis, iris kecil-kecil kemudian jemur sampai kering. Terus ambil gelas air panas, celupkan 2 atau 3 iris kulit buah manggis yang kering tadi. Terus minum ramuan setelah hangat dan warna air menjadi ungu. Rasa agak seperti enak. Cara 3. Dari 2 buah manggis dicuci dan dipotong-potong, direbus dengan 4 gelas air sampai volume tinggal setengahnya. Setelah dingin, disaring lalu diminum dengan madu. Bila perlu 2 kali sehari, 3/4 gelas. B. Hipotesis. Kulit buah manggis sangat kaya akan antioksidan, terutama santon, tanin, asam fenolat maupun antisyanin. Dalam kulit buah manggis juga terkandung air sebanyak 62,05%, lemak sebanyak 0,63%, protein sebanyak 0,71%, dan juga karbohidrat sebanyak 35,61%. Berikut adalah zat-zat yang terkandung dalam kulit buah manggis. Kulit buah manggis mengandung banyak manfaat seperti menyembuhkan penyakit jantung, kanker, stroke, diabetes, ginjal, hepatitis, AIDS, dan lain-lain. Bab 3. Metodologi penelitian. A. Tempat dan waktu penelitian. Tempat penelitian di rumah dengan cara mengupas kulit buah manggis pada siang hari tanggal 3 April 2021 dan men-search di internet cara tentang kandungan apa saja yang ada pada kulit buah manggis. B. Metode penelitian. A. Metode kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Pada pendekatan ini, peneliti membuat suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata laporan terinci dan terpandang.
Bab 4. Biaya dan jadwal produksi. Yang pertama, bahan baku. Berikut tabel dari bahan baku. Berikut tabel dari bahan baku. Baiklah, berikut tabel dari bahan baku. Yang kita perlukan di sini yaitu kulit manggis seharga 200.000 per ton. Jadi total yang kita keluarkan untuk bahan baku yaitu 200.000 per ton. Berikutnya tabel alat dan teknologi.
Ini adalah tabel dari alat atau teknologi, yaitu yang pertama kali kita butuhkan yaitu blender kapasitas 15 kilo. Setelahnya itu kapsul, dan timbangan duduk. Baiklah, yang kita perlukan sini baiklah, di sini kita dapat simpulkan itu blender kapasitas 15 kilo seharga 7 juta, kapsul seharga 30.000, dan timbangan duduk seharga 80.000. Yang kita totalkan yaitu sejumlah jadi dapat kita totalkan jumlah yang ingin digunakan itu 3 dan harga sebanyak 7.210.000 rupiah. Adapun untuk tenaga kerja itu diperlukan publikasi sebanyak 1 orang, produksi sebanyak 2 orang, dan administrasi sebanyak 1 orang. Yang kita dapat totalkan yaitu jadi 4 orang. Dan untuk keuntungan yang kita dapat per hari, total penjualan yaitu 60.000, total produksi per hari yaitu 50.000. Jadi keuntungan per hari yang kita dapat yaitu 10.000. Dan untuk keuntungan sebulan 10.000 dikali 30 hari yaitu 300.000. Jadi keuntungan selama 4 bulan yaitu sebanyak 3 juta rupiah. Dan dengan modal baiklah, sekian dari presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.